Salam sejahtera, perkenalkan, nama saya Mika Menestepani dengan NIM D0103200080. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tutorial. Yang pertama, cara membuat bullet dan numbering, membuat rumus, dan membuat tabel pada Microsoft Word. Yang kedua, cara menambahkan transisi dan animasi pada Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, menggunakan fungsi sum dan sum if pada Microsoft Excel. Yang keempat, menggunakan query pada Microsoft Access. Di sini saya akan menggunakan jenis Microsoft 2010. Bullet dan numbering bermanfaat dalam menunjukkan opsi atau pilihan sebagai keterangan pelengkap dalam poin pembahasan paragraf. Cara membuatnya, pertama-tama, buka aplikasi Word yang sudah berisi data yang ingin diberikan bullet dan numbering. Kedua, pilih teks yang akan diberikan bullet, letakkan di depannya. Ketiga, klik bullet pada ribbon Home. Selanjutnya, pilih bullet yang akan digunakan. Langkah-langkah untuk memberikan numbering juga hampir sama. Pada ribbon Home, klik numbering, kemudian pilih sesuai keinginan. Berikut tampilannya. Ini adalah bullet, dan ini adalah numbering. Membuat rumus pada Microsoft Word. Langkah-langkah yang diperlukan, klik ribbon Insert, kemudian pilih Equation, dan pilih Insert Equation. Tuliskan rumus yang akan ditambahkan pada bidang penulisan rumus, atau pilih rumus yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Tinggal klik Enter, dan selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan dua contoh tabel. Cara untuk membuat tabel. Yang pertama, klik ribbon Insert, kemudian klik tabel, pilih Insert Tabel. Tentukan jumlah baris dan kolom yang akan digunakan. Lalu, klik OK. Tabel yang kedua, caranya hampir sama. Klik ribbon Insert, pilih Tabel, kemudian pilih Quick Table. Di sini sudah tersedia tabel yang ingin digunakan, tinggal dipilih. Saya menggunakan yang matriks. Ini contoh tabel yang pertama. Ini contoh tabel yang kedua. Yang ini menggunakan Insert Tabel, yang ini menggunakan Quick Table. Adapun keperluan tertentu yang biasanya digunakan pengguna untuk mengatur judul tabel, yaitu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Caranya, pilih sel yang akan digabungkan, kemudian
klik kanan mouse pada sel yang sudah dipilih. Lalu klik Merge Cell. Seperti ini, menjadi tergabung. Biasanya, transition dan animation pada PowerPoint digunakan agar slide presentasi terlihat lebih menarik. Transition, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuatnya. Pertama-tama, buka lembar kerja PowerPoint yang sudah berisi data yang akan diberikan transition dan animation. Selanjutnya, klik slide yang akan diberikan transition. Lalu klik menu transition, pilih transition yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan push. Selanjutnya, membuat animasi. Pilih slide yang akan diberikan animasi, lalu pilih objek yang ada di dalamnya. Klik menu animation, lalu pilih more effect. Di sini akan terlihat secara lengkap efek yang ada di dalam PowerPoint. Saya akan menggunakan yang spin. Jika ingin memberikan animasi lain pada objek yang lain, Anda bisa mengikuti langkah yang sebelumnya. Untuk melihat transition dan animation yang sudah dibuat, kita bisa mengklik slideshow dan akan tampil seperti ini. Selesai. Fungsi sum dan SUMIF pada Microsoft Excel. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Langkah-langkah pengerjaannya, pertama, klik kursor pada sel yang akan diberikan data. Kedua, tap ribbon Auto Sum. Pilih sum, lalu tarik dari E7 sampai E8, kemudian klik Enter pada keyboard. Seperti ini, hasil dari perhitungan fungsi sum. Selanjutnya, fungsi SUMIF. Contoh di sini mencari dari jumlah pembelian HP Samsung Galaxy Mini. Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Langkah-langkah penggunaannya, pertama-tama klik Insert Function, pilih SUMIF, lalu klik OK. Pada kolom rank, sorot dari B5 sampai B9. Pada kolom kriteria, ketik kriteria yang sudah ditentukan, misalnya Galaxy Mini. Pada kolom sum rank, sorot dari C5 sampai C9. Kemudian klik OK. Seperti ini tampilannya fungsi dari SUMIF. Selesai.
Membuat query pada Microsoft Access. Query adalah permintaan yang diberikan oleh user untuk mengambil informasi yang tersimpan dalam database. Fungsinya untuk menyaring dan menampilkan data dari berbagai kriteria dan urutan yang kita kehendaki. Langkah-langkah untuk membuat query. Pertama, buka data yang sudah kita siapkan. Kedua, klik tab Create dan pilih Query Wizard. Pilih Simple Query Wizard, lalu klik OK. Selanjutnya, pilih tabel yang ingin digunakan query. Misalnya, tabel mahasiswa. Lalu pilih tanda ini, kemudian klik Next. Berikan nama query sesuai yang diinginkan. Di sini misalnya, mahasiswa query. Lalu pilih tombol Finish. Jika berhasil, maka akan muncul query yang sudah dibuat. Tampilan query ini sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, Design View. Yang kedua, SQL View. Yang ketiga, Datasheet View. Sekian tutorial dari saya.